Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Pagi hari ini kita datang mengucap syukur dan terima kasih semuanya. Ibu lihat hadir ya. Ya. Karena itu kita masuk di pembelajaran baru dengan hari yang baru, dengan semangat yang baru. Amin. Amin. Ya. Hari ini Ibu mau mengajarkan tentang nilai-nilai iman Kristen dalam berkeluarga. Sebelum masuk dalam pembelajaran, kita berdoa dulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Kami datang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih cinta-Mu sehingga kami boleh ada dan boleh hadir di tempat ini bersama-sama dengan anak-anak kami. Engkau akan berkati Tuhan pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau akan menurunkan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan memahami dalam pembelajaran kami dan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Ibu absen dulu ya. Elizabeth, Maria Desi, Ada Bu. Averina, Ada Bu. Ervinda, Ada Bu. Ervinda, Ada Bu. Christian, Ada Bu. Juventus, Ada Bu. Deviano, Ada Bu. Yulianti, Ada Bu. Cordianus, Ada Bu. Ferdinand. Ada Bu. Ya. Ya. Terima kasih absen hari ini. Anak-anak sudah Ibu nyatakan bahwa kalian sudah 100% kehadiran, bahwa kamu Ibu nyatakan bahwa kamu serius datang ke sekolah untuk belajar dan capaian pembelajaran hari ini di dalam nilai-nilai Kristiani, yaitu menerapkan prinsip nilai-nilai iman Kristen dalam hidup berkeluarga. Nah, kalian datang di sini untuk mencapai pembelajaran agama, khususnya pada saat ini, ya. Untuk mencapai pembelajaran, maka ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan nilai-nilai Kristen. Terus yang kedua, mensyukuri bahwa orang tua adalah pendidik utama. Terus yang ketiga, menunjukkan sikap pentingnya nilai sebagai pendidik. Ya. Adapun pertanyaan pemantik di dalam materi saat ini, apakah arti keluarga dalam hidupmu? Dan yang kedua, apa yang menjadi acuan tingkah laku hidupmu sebagai orang Kristen? Dan yang ketiga, sebutkan contoh tingkah laku hidupmu sebagai orang Kristen sesuai kitab Galatia. Ya, dihafal ini ya, Galatia. Sebagaimana hari yang kemarin Ibu pernah beri. Dan sebentar kita akan membentuk kelompok yang akan kita diskusikan bersama-sama, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan dijawab ini 1 sampai 5, dan 5-nya jangan lupa dihafalkan buah roh. Ada berapa buah roh? Ya, sebentar kalian nanti paparkan. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 2 menit. Sudah? Sudah Bu. Oke. Kelompok 1, silakan maju. Apa tidak keluarga sebagai kelompok leader yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan integrasi internasional, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Apakah pekerjaan orang tua? Pekerjaan orang tuaku adalah petani. Bagaimana sikap anak kepada orang tuanya? Sikap anak kepada orang tua adalah menghormati dan sopan santun.
Bagaimanakah perjuangan orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Perjuangan orang tuaku memenuhi kebutuhan keluarga adalah kerja keras. Menghafalkan buah roh dari kitab Galatia. Kasih, damai, sejahtera, kesabaran, sukacita, kemurahan, kemasan diri, kebaikan, kesetiaan. Ya, baik. Silakan. Terima kasih kelompok 1. Kita beri aplaus. Baik, sekarang pergantian masuk di kelompok 2. Apa arti keluarga? Silakan. Arti dari keluarga sebagai kelompok primer yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi internasional, berhubungan darah, perkawinan dan adopsi. Apakah pekerjaan orang tuanya? Pekerjaan orang tuaku adalah petani. Bagaimana sikap anak kepada orang tuanya? Sikap anak kepada orang tuanya adalah menghormati dan Bagaimana perjuangan orang tua mengenai keputusan perjuangan orang tua waktu memenuhi kebutuhan Menghafalkan buah roh dari kitab Galatia ayat 5 atau 2 sampai 3. Kasih, damai, sejahtera, kesabaran, sukacita, kemurahan, penguasaan diri, kebaikan, dan kesetiaan. Oke, terima kasih. Mencapai nilai-nilai terus mencapai nilai-nilai di dalam hidup berkeluarga, ya. Adapun nilai-nilai yang mencapai nilai-nilai yaitu kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, penguasaan diri, kemurahan, dan damai sejahtera. Nah, itulah ciri-ciri iman Kristen kalau di dalam keluarga hidup dengan damai sejahtera. Ya. Adapun tugas di rumah ini ya, tugas di rumah PR kerjakan sampai minggu depan nanti ditanya lagi ya. Ya. Terus tugas yang kedua, ya. Tugas yang kedua yang ibu mau kasihkan, mengapa ada di sini namanya siklus 1 dan siklus 2, ya. Ini ya. Oke, nomor 1. Ini ya. Teruskan perubahan apa yang sedang terjadi pada anak remaja. Nah, yang saat ini kalian sedang dalam usia remaja, yaitu tepatnya di jenjang menengah atas, ya. Terus yang kedua, sebutkan ciri pribadi yang dewasa. Terus yang ketiga, tuliskan ayat Alkitab dari 1 Korintus 3 ayat 11 dan tuliskan jelaskan pengertian tentang dewasa secara emosional. Terus yang kelima, tuliskan ide kamu mengenai langkah. Kelompok 1 ini, terus ini kelompok 2. itu materi mau jangan Kelompok 2 ya. ini saya bukan Berikan alasan kamu manusia bersaja dari lalu setelah ambil kok ya jadi itu ya, itu tuliskan cara yang kiri kayak menunjukkan pribadi yang berharga. Itu siklus yang kedua untuk kelompok 2. Ya, sekarang ibu beri waktu 2 menit lagi. Kerjakan sekarang. Ya, coba salah satu orang baca. Yang pertama,
adalah perbuatan yang melanggar norma aturan hukum yang eksisi di masyarakat. 2. 1. Adalah perbuatan yang melanggar norma aturan hukum yang eksisi di masyarakat. 2. Mampu menahan diri, memiliki empati, mau dan mampu bertanggung jawab. 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. 4. Menyadari kalau diri tidak sempurna dan tidak selalu punya jawaban atas segala sesuatu. 5. Membayar tagihan tepat waktu, melakukan terbaik setiap waktu, bertanggung jawab kepada diri, perlakuan orang lain dengan baik. Ya, oke. Terima kasih. Lagi siklus yang pertama untuk kelompok 1 sudah menjawab, ya. Terus siklus yang kedua kita beri kesempatan kelompok 2. Silakan maju. Ya, silakan baca nak. Awal Tuhan ciptakan bumi dan segala ciptaannya, maka Tuhan memberi ciptaan istimewa bagi manusia dan manusia dapat bersyukur. 2. Pastikan semua kata dengan benar. Coba kata kunci yang lain. Coba kata kunci yang lebih umum. Coba kurangi kata kunci. 3. Kita berharga bagi Tuhan. Untuk Tuhan, kita bukanlah hanya sekedar manusia. Ada ayat yang berkata manusia itu sekedar debu dan tanah. 2. Oh Tuhan, begitu mulianya dirimu, mengasihi dan menyayangi diriku, kau berikan kenikmatan padaku, kau berikan kebaikan padaku, tak banyak bisa ku beri, hanya doa untukmu. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Ya, inilah paparan diskusi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Itulah pembahasan bahwa efektivitas penerapan metode presentasi pada mata pelajaran praktik terhadap aktivitas belajar siswa kelas 10 di SMA Jatinegara. Inilah yang menjadi materi dalam pembelajaran PK. Kemudian tindakan kelas, ya, ibu sementara menilai yang menjadi kesimpulan dari materi hari ini bahwa nilai-nilai Kristen adalah nilai-nilai yang diterapkan dalam Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Adapun definisi arti keluarga yakni menunjukkan bahwa keluarga adanya hubungan perkawinan, hubungan darah maupun adopsi sebagai pengikat keluarga. Disinilah tempat berbagi kebahagiaan, tempat kita saling mendukung dan tempat kita saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Lalu di dalam keluarga juga ada kebersamaan dan rasa cinta tanpa pamrih. Itu sebagai fondasi cinta dalam keluarga. Nah, sekiranya anak-anakku juga dan ibu secara pribadi yang kita harapkan di dalam keluarga yaitu adanya hubungan cinta kasih antara anak dan orang tua dan sebaliknya orang tua kepada anak. Sudah dimengerti materi hari ini? Sudah. Oke. Silakan kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Kita berdoa. Doa berkali bersama-sama. Kami di surga, Jangan namamu, katakanlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikan kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan kami berkati kepada dari kesalahan kami.